beliau akan memberikan santunan kepada anak-anak ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan daripada yang beliau lakukan ini, insya Allah beliau tambah diberkahi oleh Allah, umurnya, sehat lahirnya, selamat dunia akhirat. Kita pun harus mempunyai tekad, jangan sampai kalah dengan setengah jahit. Dan mudah-mudahan Allah punya rezeki juga kita bisa mencontoh beliau. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Ini ada santunan buat anak-anak yatim. Nama yang saya panggil tolong untuk naik ke atas. Pertama, Salwa. Langsung panggil dulu. Salwa, Aidil. Yang kedua Aidil. Yang ketiga Akbar, Koni, Fatir, Hendra, Naila, Fakhri, Ade, Krishna, Naila, Ikli, Reza, Adil, Marda, Albi, Hanif, Susanto, Nia, Chandra, Adawiyah, Dimas, Yanda, Yandi, Rasidah, Wina, Pinko, Surya, Ulan, Ano, Desi. Nama yang disebut Arab dan juga dapat atau yang mewakili kalau dia mereka yang hadir, siapa yang mewakili? Ya, ulangi lagi. Salwa, Aidil, Akbar, Oni, Fatir, Hendra, Naila, Fakhri, Ade, Krishna. Ekli, Elki, Reza, Adel, Marda, Albi, Hanif, Susanto, Nia, Chandra, Adawiyah, Dimas, Yanda, Yandi, Rashidah, Wina, Pinko, Surya, Ulan, Ano, Desi. Semuanya pada pulang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, rabbil a'li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan 'alaina. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Segala puji kita aturkan kepada Allah yang telah memberikan kemudahan dan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita di majelis ta'lim yang kita cintai, majelis ta'lim Safar Guru.
mempelajari di majelis taklim yang mulia ini kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Hamid Haddad, kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Dan pelajarannya sudah sampai pada perkataan beliau tentang keimanan kita pada hari akhir, dan diantaranya wa an yu'mina bil mizan alladhi tuzanu fihi al-hasanatu was-sayyi'at. Di antara keimanan kita tentang hari akhir yaitu keimanan kepada mizan. Mizan itu timbangan yang akan ditimbang. Di dalam timbangan tersebut perbuatan amal baik dan jahat itu akan ada timbangannya. Jadi timbangannya dua ini, sebelah kanan dan sebelah kiri, timbang perbuatan baik dan buruk. Untuk apa ditimbang di tengah-tengah makhluk yang banyak? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan kegembiraan orang mukmin di saat dia melihat amal baik yang lebih banyak daripada amal buruk. Dia melihat amal baiknya yang lebih berat, dan di situ dia merasa senang, dia merasa bangga, dan dia merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi dia adalah orang yang sangat bahagia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala hikmahnya memberikan timbangan ini kepada seluruh makhluk untuk diperlihatkan oleh Allah betapa senangnya orang yang akan selamat nanti di akhirat nanti. Adapun orang yang kafir atau orang yang selalu maksiat, yang perbuatan amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, di situ dia akan merasa sedih, merasa rugi. Ternyata timbangannya amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Disebutkan dalam Al-Quran, "Kama ya'mal mithqala dzarratin sekecil apapun amal baik bakal dilihat, sekecil apapun amal jahat bakal dilihat." Maka dari itu, pikir-pikir berbuat jahat, rugi dunia akhirat lebih rugi lagi. Makhluk kita ditonton depan Nabi, para orang-orang soleh, guru-guru kita melihat ketawa di dunia, buat begini ketawa. Apa malu kita? Dihisab, dibizar, ketawa, kita nyuri, kita membuat ini, kita membuat itu. Alhamdulillah. Apalagi yang menyaksikan adalah di depan Nabi Muhammad. Mana muka kita? Kalau kita ketahuan kejahatan kita, alhamdulillah kita. Maka dari itu penting kita menjadi orang yang man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Suka nutupin kesalahan orang, jangan umbar-umbar kesalahan orang. Ya, orang salah diumbar-umbar, diceritain, disebar-sebarin di medsos. Nah, itu orang yang suka buka aib orang itu, ntar di akhirat aib dia akan dibuka. Tapi kalau orang yang nggak mau umbar-umbar keaiban orang, ditutupi, orang itu bukan harus diceritakan, tapi harus ditutupi dan harus dihilangkan. Kalau disebar-sebar cerita sini juga itu, tapi dia orang yang nggak dinasihati, cuma bukan ngilangin dosa, justru nambah dosa yang lebih. Maka dari itu penting bagi kita untuk janganlah kalau kita melihat kejahatan orang itu kita citrakan pada orang-orang lain. Dengan harapan mudah-mudahan kita kalau di dunia rajin nutupin kesalahan orang, insya Allah kesalahan kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada gambaran sebutkan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dikenal dengan haditsul bitaqah. Bitaqah itu artinya kartu. Inna Allah yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah. Hadis ini menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan salah satu orang daripada umatku, kata Rasulullah, di depan seluruh makhluk diselamatkan oleh Allah. Padahal ini orang dosanya banyak. Wa yunsharu alaihi 99 sijillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan buat dia
catatan kesalahannya itu sampai 99 catatan. Kullu sijillin min hamid ramat dal basar. Itu catatannya. Satu bukunya itu besarnya seperti sepanjang pandangan kita. Tapi amat kali tulisannya macam-macam, ini tertulis semua. Jadi jumlah bukunya itu saking banyak nih kesalahannya sampai 99 buku. Catatan 99 catatan. Satu catatan sepanjang pandangan mata. Pandangan mata ini panjang luar biasa sekali. Banyaknya itu tulisan. Waktu ini sudah dihadirkan oleh Allah, ini hamba akan ditimbang amal buruknya. Maka Allah mengatakan kepada hamba ini, "Atunkiru min hadza syai'a?" Kau mengingkari dari ini sesuatu, kata Allah, ada yang mengingkari. Di tulisan semuanya tertulis, kau mencuri, kau berzina, kau berbohong, kau membuat ini, putus dari silaturahmi, agar sama orang tua, bentak orang tua, membuka masa, kalau bikin orang tua ini sendiri, catat semua. Itu yang ingkari dari perbuatan ini sedikit, kata Allah. Allah maka kata Nabi Al-Hafidhun, apakah malaikat yang tugas untuk mencatat, mendolimimu, membuat salah, ada yang enggak kau lakukan dia catat? Maka ini hamba mengatakan, ya Allah, semua catatan itu benar. Aku ingat aku pernah berzina, aku ingat aku pernah berselingkuh, aku ingat aku pernah berbohong, aku ingat aku pernah menipu, aku ingat aku pernah memukuli orang ini, aku ingat aku pernah durhaka sama orang tua, aku ingat aku pernah membuat orang tua nangis. Semuanya diakui perbuatan itu betul-betul perbuatan dia. Dan Allah bertanya lagi, alaka umur? Itu punya alasan nggak berbuat salah ini? Tanya itu berapa? Alasan apa itu? Bebul nayar ada. Memang waktu itu anak sukanya maksiat, ninggalin sholat setiap hari, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah berbuat baik. Jadi nggak ada alasan dia. Tapi Allah katakan ini ada keistimewaan. Yaqulu bala innaka indana hasanah. Kau punya satu kebaikan. Innahu la zulma 'alaika al-yawm. Tidak ada kezaliman untukmu pada hari ini. Satu kebaikan yang kau punya ini dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatukhraju bidhaqah baydah. Maka dikeluarkan buat si hamba ini kartu yang bercahaya putih. Kartu putih. Isi kartu itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kebaikan hamba ini, dia punya kalimat syahadat modal. Dia kalimat syahadat ini matinya dalam keadaan husnul khatimah, meninggalnya dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ini pokoknya ini karena dia mungkin dalam hidupnya kalimat la ilaha illallah selalu dia jaga, tak dikotori dengan maksiat. Dijaga apa dia? Jadi waktu dia ada kebaikan dia sempat mengucapkan syahadat waktu sebelum meninggalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimbang di kebaikan. Oh, luasnya Allah hadirkan timbangan. Dihadirkan timbangannya. Ya kuliah, ma hadhihi bitaqa ma hadhihi sijillah. Ini satu kartu ya Allah. Di mana bisa mengalahkan sijillah buku-buku yang jumlahnya sampai 99 yang bukunya itu besar-besar lagi ya Allah. Kalau menurut logika kita ya pasti kalah lah kartu. Dan kartu itu isinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Sedangkan kesalahan dia 99 buku. Tulisannya banyak dan kesalahannya juga berlipat-lipat sudah, tak hitung lagi. Tapi subhanallah, Allah katakan innaka la tuzlam. Kau tidak akan dizalimi kata Allah. Bukan ditimbang. Jadi coba kita bayangkan waktu ditimbang. Di mana tegaknya orang ini? Di mana hatinya itu cukup istilahnya tegak dan hatinya itu tak ditukan kali. Mau lihat nih di mana timbangannya ini.
yang baik atau yang buruk. Udah ketakutan, lihat kesalahannya begitu banyak, udah 99 buku yang ditulis malaikat, semuanya itu benar. Kalau dia sudah kecap dirinya pasti nggak bakal selamat. Waktu ditimbang ternyata subhanallah, timbangan yang satu di tokoh tadi ternyata bisa memberatkan kebaikan, kejahatan yang kalah. Timbangan kebaikan yang cuma satu kartu itu bisa menang. Waduh, senangnya dia, masya Allah. Dan waktu dia melihat ternyata timbangan satu di tokoh tadi lebih berat dan kesalahannya menjadi enteng, maka di situ dia menjadi orang selamat. Dikatakan kata Nabi, "Fala yadkhul ma'a ismillahi syai'." Nama Allah yang tadi akan ada yang lebih berat daripada nama Allah, dan Allah pasti yang lebih hebat dari segala. Selamat ini hamba dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dia dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya hadis lebih tokoh. Jadi selamatnya dia karena dia punya kartu dari Allah, kartu istimewa, yaitu kartu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu gambaran ya, gimana kita bakal ditimbang amal perbuatan baik kita nanti ya. Wabil sirat, iman kita tentang sirat. Jadi perjalanan akhirat ini Masya Allah panjang luar biasa. Lain alam barzakh, setelah itu dibangkitkan kita, dibangkitkan di mahsyar, lama juga itu. Setelah dibangkitkan di mahsyar, udah lama kita di mahsyar, dihisab, habis dihisab di mizan, habis di mizan sirat. Apa itu sirat? Jembatan. Jembatannya bukan jembatan yang lebar, bukan jembatan yang ada angin sepoi-sepoi, enggak.